Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Azab bagi pengkhianat, hindari sifat khianat, syarat rezeki, pemutus silaturahmi, dan penyebab kesulitan hidup. Sifat khianat atau pengkhianat adalah salah satu perbuatan yang harus dihindari setiap orang Islam. Sebab di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sifat khianat membawa berbagai macam kerugian, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Khianat membuat rezeki syarat, pemutus silaturahmi, dan menjadi penyebab hidup semakin sulit. Sifat khianat menimbulkan kerusakan, kerugian, dan permusuhan. Sementara Islam merupakan agama yang menghendaki perdamaian dan keselamatan. Allah sangat membenci pengkhianat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Azab bagi pengkhianat adalah dipermalukan di akhirat. Setelah seluruh manusia wafat dalam kehidupan di bumi selesai, maka semua umat manusia memasuki hari pembalasan. Pada hari itu, semua perbuatan manusia semasa hidup akan dihitung dengan adil, termasuk amalan dan dosa para pengkhianat. Di akhirat kelak, para pengkhianat akan mendapatkan bendera sebagai tanda. Setiap pengkhianat akan mendapatkan bendera di hari kiamat. Disebutkan ini pengkhianatan si fulan dan ini pengkhianatan si fulan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Khianat akibatnya akan jelek dalam segala hal. Bahkan dalam suatu kondisi akan lebih jelek dari yang lainnya. Orang yang berkhianat dalam suatu hutan tidak sama dengan orang yang berkhianat terhadap sanak saudara, harta, dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia bicara akan berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia akan berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, sifat khianat juga ternyata membuat rezeki syarat. Kata Ibnul Qayyim dalam kiblatnya Zadul Ma'ad, ada 4 hal penghambat rezeki. Pertama, tidur pagi. Kedua, sedikit sholat. Ketiga, bermalas-malasan. Dan terakhir, sifat khianat. Sifat khianat menjadi salah satu sifat yang menunjukkan apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Jika khianat, maka seseorang tersebut akan sulit dipercaya. Maka dengan otomatis, seseorang tersebut akan kesulitan mendapatkan amanah atau kesempatan kerja. Ada banyak kisah tentang pengkhianatan bangsa Yahudi kepada para nabi-nabi terdahulu dan juga kepada Allah. Salah satu di antaranya diceritakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Menghambat rezeki seorang muslim salah satunya sifat khianat. Rezeki manusia pada dasarnya sudah ditentukan sejak dirinya lahir ke dunia. Ada kalanya rezeki harus dikejar sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Namun, ada kalanya perbuatan dan dosa yang kita lakukan semasa hidup justru dapat menghambat rezeki. Rezeki bukan hanya berupa uang, tetapi juga teman baik, keluarga yang penyayang dan nikmat sehat dan iman. Itu semua juga termasuk ke dalam bentuk rezeki. Dikutip Das Jabar dari kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim. 1. Sifat khianat. Sifat khianat menjadi salah satu sifat yang menunjukkan apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Seseorang yang memiliki sifat khianat cenderung tidak dipercaya oleh sesama manusia. Akibatnya, sifat khianat ini menimbulkan perpecahan dan memutuskan silaturahmi. Maka, dengan otomatis seseorang tersebut akan sulit mendapatkan amanah atau kesempatan kerja. 2. Bermalas-malasan. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki.
Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344. Hadis ini mengatakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki. Rezeki akan datang kepada seseorang yang senantiasa berusaha dalam hidupnya. Jika seorang muslim enggan atau bahkan bermalas-malasan dalam mencari rezeki, maka Allah tidak akan menurunkannya. 3. Tidur pagi. Kenapa sampai tidur pagi bisa jadi penghambat datangnya rezeki? Karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. 4. Sedikit sholat. Sedikit sholat berarti kurang ketakwaan, padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Itulah 4 hal yang menghambat rezeki seorang muslim. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.